Ibu asuh untuk ya? Ilham dan juga Edi. Selamat pagi Ilham dan juga Edi. Ilham SMA ya? SMA. Edi? SMP. SMP. Kakak beradik ini? Bukan. Oh bukan. Kenapa? Mirip ya? Kamu pikir mirip? Iya, saya pikir mirip nih potongannya kayak pemain sepak bola semua gitu. Tapi hobi bola nih kalau lihat dari sepatunya nih ya. Suka ya? Tenis meja. Oh, tenis meja. Oh, oke. Siap. Nah, kalau kita bicara tentang homestay itu kan tidak merupakan bukan agenda terus-terusan atau setiap tahunnya, dan tidak semua orang membuka kesempatan untuk melakukan yang namanya homestay itu. Bisa tolong diceritakan sedikit tentang si homestay ini? Iya, jadi program homestay ini salah satu program dari Sekolah Smart Excellency Indonesia, dan kita sudah berada di tahun ke-7. Jadi sejak tahun 2006 sebenarnya sudah ada program homestay ini seperti itu. Nah, tujuan dari program ini sebenarnya adalah agar anak-anak ini, anak-anak binaan Dompet Duafa di Smart Excellency ini mendapatkan ilmu baru bersama orang tua asuhnya, seperti itu. Dapat tambahan ilmu, kemudian ada nilai yang baru juga, value seperti itu. Kemudian juga belajar empati bersama gitu ya. Terus juga kan siswa-siswa Smart ini selama setahun ini hanya diberi kesempatan 1 kali pulang kampung. Itu pun tidak di waktu Lebaran. Begitu. Nah, makanya kenapa dengan ada program homestay ini mereka merasa bisa berlebaran bersama keluarga. Begitu. Kalau Bu Wiwi ini udah merupakan tahun keberapa nih untuk menjadi tahun kelima sebagai host parent ya, bekerja sama dengan pihak Dompet Duafa. Ada kriterianya nggak sih untuk bisa terpilih menjadi orang tua asuh sementara nih? Ya, buat kami percaya kepada Dompet Duafa, pasti mereka juga sudah mendidik, menyiapkan, membekali anak-anaknya untuk siap ikuti program homestay ini. Makanya kami hanya minta dari sisi usia dan sekolah saja, 1 SMP, 1 SMA, biar agak sebaya dengan anak-anak kami juga di rumah. Oh, gitu. Ibu memang udah punya anak-anak kandung? Ada berapa orang? Anak kandung saya hanya 2 saja, 2 jenis kelamin, laki-laki 7, 4 perempuan. Oh, 7? Ya ampun, 2 jenis kelamin, jadi ya ampun, serius Bu? Sekarang tinggal 10, ada mantu 4, cucu 5. Itu satu rumah semua Bu? Ya terpisah, khusus untuk lebaran memang kumpul. Oh gitu? Kecuali ada anak yang 2 di luar, 1 di Turki, 1 di Malaysia. Aduh Bu, anak 2 aja udah repot, ini Bu malah mau nambah 2 lagi gitu. Ada yang curcol. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Ibu sampai bertahun-tahun mau terus ikut dalam program seperti ini? Apa sih? Pertama ya kita ingin berbagi beribadah kepada Allah SWT. Di hari yang berkah dan mulia ini tentu ingin membagi keberkahan bagi semua. Dan ini adalah satu hal yang biasa saja buat kami. Anak-anak kami juga bisa bergembira bersama mereka, bisa berbagi. Dan saya juga menganggap ini seperti anak saya sendiri di rumah begitu. Ada nggak perlakuan yang beda maksudnya antara yang anak kandung ibu dengan mereka pada saat sudah di rumah? Mungkin makannya, duduknya di meja makan atau tidak, terus tidurnya bagaimana? Apakah mereka ya dibikin tempat tersendiri ataukah digabung juga dengan anak-anak lain? Gimana sih? Selama ini sama, bahkan kalau mudik kami ajak mudik. Ini nanti siang nih kami ajak juga silaturahim keluarga besar kami. Jadi selama ini kalau pulang kampung ke Solo kami ajak ikut. Pokoknya kemana kami pergi mereka ikut, tidur juga bareng dengan anak-anak saya dan seterusnya begitu. Nggak dipisah-pisahkan ya. Kecuali nggak tahu kok anaknya sendiri gimana perasaannya. Ini perlu ditanya juga. Kita langsung bisa tanya langsung ya, Edi sama Ilham, gimana nih dengan orang tua kandung selama ini, keluarga kandung, dengan keluarga angkat maksud saya, gimana? Ada nggak rasa dibedain atau nggak nyaman atau malah lebih nyaman? Kalau saya sendiri lebih nyaman, apalagi keluarga ibu ini rame gitu. Jadi kita bisa keseruannya tuh dapat. Jadi nggak inget keluarga di rumah. Oh gitu. Aduh, jangan juga dong. Nggak kebayang gitu. Memang aslinya dari mana sih? Saya Depok. Oh Depok, dekat ya. Tapi keluarga semua ada, ayah dan ibu masih ada ya. Kenapa kok memilih berlebaran di mana orang justru inginnya berkumpul dengan orang tua kandungnya, tapi kamu malah memilih untuk dengan orang tua angkat sementara orang tua asuh? Ya pertama kan ini karena emang program Smart. Jadi emang lebaran tuh belum boleh pulang. Jadi emang saya terus dipilih sama Bali Asrama untuk menjadi homestay di rumah ibu ini. Apa aja yang selama ini kalau sudah dirasakan atau didapatkan? Udah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Coba bisa share ke kita. Ya gimana ya? Seru. Pagi-pagi udah bangun sahur, terus sholat subuh bareng kakak-kakak, ada Kak Ismail, Kak Yusuf, terus Kak Basir juga, jadi imam, Kak Basir juga imam tarawih ya? Iya, tarawih. Terus aktivitas kami yang paling seru itu pas lagi musyawarah
sekeluarga tuh ngumpul musyawarah buat membicarakan beres-beres rumah. Oh gitu. Sebelum Karena Lebaran. pada mudik semua ya, Bu ya. Nah. Kalau Edi pengalamannya gimana? Seru. Apa keseruannya? Nah, kan anak-anak ibu kan banyak kan. Bisa bercanda-bercanda gitu. Pasti bisa main bola bareng itu. Ya kan? Kangen nggak tapi ketemu sama keluarga sendiri? Kangen sih. Terakhir kapan ketemu orang tua kandung? Pas bulan Januari. Bulan Januari. Selama ini kalau komunikasi dengan orang tua melalui apa? Surat menyurat atau SMS punya mungkin atau? Ada HP di asrama. Oh, ada HP di sana. Boleh tiap hari itu pakai HP? Setiap Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu. Tapi setidaknya dengan ada program ini bisa mengobati kerinduan lah dengan ada sosok orang tua gitu yang jarang mungkin ditemui gitu ya. Betul. Tapi saya masih penasaran nih Adrian, kira-kira bagaimana ya kriteria anak-anak yang bisa diasuh oleh keluarga yang mau mengasuh mereka? Apakah memang kriterianya usia sampai sekian atau paling maksimal batasan usia sekian? Bagaimana nih, Mbak? Kalau usia orang tua boleh meminta, tapi kalau untuk kriteria anak yang ikut program homestay ini, jadi ada proses penilaian sebenarnya dari wali asrama dan pihak sekolah sendiri. Seperti itu. Penilaiannya seperti perilakunya bagaimana, seperti itu. Kemudian lebih fokusnya sih sebenarnya ke perilaku ya, yang sama ini seperti itu sih. Jangan sampai nanti tinggal di rumah orang tua asuh malah tidak sesuai dengan perilaku yang kami ajarkan seperti itu. Jadi terpilih. Jadi di tahun ini ada 38 anak yang ikut program homestay ini dan itu semuanya ada terpilih. Dan di Smart sendiri ada sekitar 189 anak dalam di angkatan sekarang gitu ya, dan hanya 38 anak yang terpilih ikut program ini. Jadi kan memang butuh proses seleksi juga dari kita untuk ikut program homestay ini. Seperti Kenapa nggak semuanya aja? Apakah karena mungkin demand dari orang tua asuhnya yang sedikit, ataukah ada pertimbangan khusus? Ya, salah satunya juga kan kita juga membuka, istilahnya memberikan publikasi ya ke masyarakat luar. Kita punya program homestay, siapa yang mau jadi host parent-nya, kayak mau jadi host parent silakan mendaftar dan seterusnya. Dan yang kedua juga orang tua asuh kan juga ada yang meminta, ada yang 10, ada yang meminta 2, begitu kan, seperti itu. Tapi kalau di kita sih targetnya, kita buat target di tahun ini 38 sampai 40 saja sudah alhamdulillah. Dan totalnya tahun ini ada 17 host parent yang ikutan. Gitu. Dan untuk menjadi tiap tahun alhamdulillah bertambah. Dan mudah-mudahan dengan muncul di sini akan bertambah lagi. Amin, kita doakan karena kan sesuatu yang positif ya. Betul. Nah, kalau untuk menjadi orang tua asuh, orang tua angkat, host parent ini kan kalau misalnya saya lihat masih konsentrasinya di Indonesia ya. Ada nggak rencana untuk jadi orang tua asuh tapi bagi mereka yang tinggal di luar negeri pengen nih menghubungi ke Dompet Duafa, boleh nggak? Boleh, asalkan bisa dibiayai untuk luar negerinya. Oh, oke. Biaya ditanggung sama yang tinggal di sana ya. Iya. Oke. Mungkin terakhir, mungkin dari Ibu Wiwi selaku pihak dari host parent yang sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang ingin juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memotivasi, menginspirasi supaya tergerak juga bisa mengikuti apa yang selama ini sudah Ibu lakukan. Ya, pertama adalah satu kebahagiaan buat kami sebagai sebuah keluarga juga bersama dengan mereka nih anak-anak dari Dompet Duafa di bulan yang penuh berkah ini, di hari yang penuh kesucian ini, insya Allah kami juga ingin mengajak keluarga-keluarga yang lain ikut berbagi bersama mereka begitu. Nah, yang kedua memang kita juga jadi saling belajar. Kami anak-anak juga belajar bahwa ada di antara kita anak-anak yang seperti Edi dan Ilham ini juga yang perlu bersama tinggal dalam sebuah keluarga di hari yang mulia ini, khususnya di hari Idul Fitri. Yang ketiga juga mereka belajar. Memang ini saran kami juga nanti kepada Dompet Duafa. Kriteria orang tua juga perlu. Jadi nilai apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya, mohon maaf, kami biasa anak-anak ini belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan inspirasi ini juga bisa terserap oleh anak-anak yang tinggal bersama kami. Begitu. Yang kedua tentang nilai-nilai bermusyawarah dalam keluarga. Ini penting karena disitulah kesempatan kita bisa saling sharing pengalaman, saling berbagi, menyampaikan pendapat, menghidupkan demokrasi dalam rumah. Jadi tidak hanya itu anak itu kita didik dalam hal akademis saja ya, dalam hal agama, akhlaknya, sosial masyarakatnya. Terima kasih banyak loh Mbak, masih Ilham, Edi dan juga Bu Wiwi. Ini bisa menjadi inspirasi juga karena Ilham, Edi ini kan merupakan potret dari tunas-tunas
bangsa kita. Yang nanti kelak mereka akan menjadi pohon yang kuat, yang akan berbuah manis sebagai bekal juga untuk bisa membuat Indonesia ke depan juga akan lebih baik. Betul. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rama. Nah, kalau rasanya